warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nurin Tihani atau Bu Nur dalam pembelajaran biologi. Untuk itu mari kita simak bersama video pembelajaran kali ini. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, kali ini kita mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Kita simak bersama. Tahap-tahap perkembangan hewan. Ya, jadi ada hewan bersel satu atau disebut dengan protozoa, itu tidak memiliki proses perkembangan yang kompleks. Kalau perkembangan hewan yang bersel banyak itu biasanya dimulai dari zigot. Kemudian zigot berkembang menjadi embrio. Tahapan perkembangannya yaitu dimulai dari pembelahan, gastrulasi, dan organogenesis. Yang pertama yaitu pembelahan atau cleavage. Zigot berupa satu sel yang memiliki satu inti, kemudian mengalami pembelahan, kemudian berlanjut membentuk morula. Ya, ini adalah gambar fase morula. Selanjutnya dari morula akan membentuk blastula. Yang kedua yaitu gastrulasi. Tadi setelah morula membentuk blastula, nah kemudian blastula berkembang membentuk menjadi gastrula. Pada tahap gastrulasi terjadi pengaturan sel-sel blastula menjadi 3 lapisan yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, di sini bisa kita lihat pada gastrula tadi dari morula kemudian menjadi blastula, kemudian gastrula menghasilkan 3 lapisan atau dibagi menjadi 3 lapisan yaitu ektoderm, endoderm, kemudian dan mesoderm. Tahap yang ketiga yaitu organogenesis. Setelah gastrulasi selesai, lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm mengalami diferensiasi menjadi jaringan-jaringan khusus yang akan berkembang membentuk berbagai organ. Misalnya di sini ektoderm ya, itu akan membentuk saraf, sumsum tulang belakang, bola mata, hidung, rambut, otak, kulit luar, lensa mata, telinga, dan kuku. Ini adalah perkembangan dari lapisan ektoderm. Kemudian lapisan mesoderm akan berkembang menjadi lapisan kulit dalam, tulang, ginjal, testis, oviduct, sistem limfa, otot, pembuluh darah, ureter, ovarium, dan uterus. Dan lapisan paling dalam yaitu endoderm akan berkembang menjadi faring, lambung, hati, trakea, paru-paru, esofagus, usus, pankreas, dan bronkus. Berdasarkan lapisan tubuhnya, organisme dibedakan menjadi hewan diploblastik dan hewan triploblastik. Hewan diploblastik berarti memiliki di itu dua lapisan yaitu ektoderm dan endoderm. Sedangkan triploblastik ya berarti 3, ada 3 lapisan yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Contoh hewan diploblastik misalnya adalah porifera. Sedangkan hewan triploblastik contohnya cacing, serangga, echinodermata atau hewan berkulit duri, kemudian chordata. Nah, bisa kita lihat di sini adalah perbedaan embrio ya pada berbagai hewan. Nah, termasuk di sini adalah manusia. Mirip ya. Selanjutnya kita membahas metamorfosis. Nah, tentunya kalian juga pernah mempelajari metamorfosis ya. Nah, beberapa hewan invertebrata mengalami metamorfosis yaitu perubahan bentuk tubuh dalam hidupnya. Misalnya adalah serangga ya. Sini tahap metamorfosisnya. Nanti bisa kalian pelajari juga mengenai tahap-tahap metamorfosis pada serangga. Kemudian contoh yang lain adalah metamorfosis pada katak. Nah, ini adalah gambar metamorfosis pada katak. Kemudian selanjutnya metagenesis.
yaitu pergiliran keturunan selama siklus hidup organisme. Nah, contohnya di sini adalah tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Pergiliran keturunan terjadi antara generasi gametofit dan sporofit, atau generasi penghasil gamet dan generasi penghasil spora atau sporofit. Generasi gametofit menghasilkan gamet atau sel kelamin, sedangkan generasi sporofit menghasilkan spora. Nah, ada beberapa tumbuhan yang mengalami metagenesis. Salah satunya yaitu tumbuhan lumut. Tahap-tahapannya adalah yang pertama spora menjadi protonema, kemudian protonema menghasilkan tumbuhan lumut, kemudian tumbuhan lumut menghasilkan gamet ya, atau tumbuhan lumut sebagai gametofitnya. Kemudian tumbuhan lumut memiliki sel kelamin jantan atau antheridium dan sel kelamin betinanya yaitu archegonium. Antheridium menghasilkan sperma, archegonium menghasilkan ovum. Ovum dan sperma bersatu membentuk zigot, kemudian zigot berkembang menjadi sporofit yang akan menghasilkan spora. Nah, di sini contoh gambar ya, mulai dari spora, ini kan protonema, gametofit, antheridium, archegonium, kemudian melakukan fertilisasi atau pembuahan. Kemudian contoh yang lain adalah metagenesis pada tumbuhan paku. Kalau pada tumbuhan lumut tadi spora tumbuh menjadi atau berkembang menjadi protonema. Kalau pada paku spora tumbuh menjadi protalium. Nah, protalium ini dia sebagai gametofitnya karena menghasilkan antheridium dan archegonium. Peleburan sperma dan ovum menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku bersifat sporofit karena menghasilkan spora. Bagaimana metagenesis pada tumbuhan biji? Tumbuhan biji adalah sporofit. Generasi gametofit betina berkembang di dalam bakal biji yang masih berhubungan dengan tumbuhan induknya. Gametofit jantan dimulai saat terbentuknya mikrospora, setelah itu dilanjutkan pada saat setelah penyerbukan. Kemudian generasi gametofit tumbuhan biji waktunya lebih singkat ya perkembangannya. Nah, mikrospora yang keluar dari kotak spora berkembang menjadi serbuk sari. Setelah penyerbukan, serbuk sari berkembang menjadi bulu serbuk sari, kemudian membentuk sel sperma. Jadi benang sari. Nah, kalau kalian tahu yang benang sari itu sebagai alat reproduksi untuk jantan ya, sehingga menghasilkan sel sperma. Sedangkan putik itu sebagai alat perkembangbiakan betina. Nah, ini adalah contoh perkembangan embrio pada tumbuhan biji. Metagenesis pada hewan misalnya terjadi pada ubur-ubur ya. Nah, di sini ubur-ubur yang hidup di laut itu mengalami pergiliran keturunan atau fase polip dan medusa ya. Di sini ada fase medusa ini yang bentuk melayang, kemudian polip ini yang melekat ya, melekat. Polip pada ubur-ubur merupakan generasi vegetatif, sedangkan medusa ini generasi generatif. Nah, sebagai generasi vegetatif karena dia perkembangbiakannya bisa dengan tunas ya, tidak dengan sel sperma dan ovum. Sedangkan medusa ini memiliki sperma dan ovum atau menghasilkan sperma ovum, sehingga dia sebagai generasi generatifnya. Bagian akhir silakan kalian jelaskan metagenesis pada tumbuhan lumut dan paku sesuai dengan penjelasan yang sudah kita bahas. Oke, terima kasih. Jangan lupa belajar biologi itu menyenangkan. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video dari materi Bulur selanjutnya. Dan jangan lupa pula untuk like, komen, dan subscribe di channel Bulur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.